Sekarang Fatir Arif ya Bu ya, Fatir Arif 8 tahun. Total subscale-nya sudah bagus ya Bu ya, sudah alhamdulillah dari 61 turun ke 48. Permasalahannya untuk Fatir Arif yang tadinya sering mimisan sekarang sudah tidak lagi ya Bu ya. Kemudian sering bersin, alergen hirupnya sudah kita eliminasi. Dia alergi tidak ada ya, tapi dia juga sering berdehem-dehem gitu ya. Kemudian kita curiganya memang ada permasalahan di sekitar daerah pernafasannya dia ya Bu ya. Makanya saya kemarin itu untuk programnya kita ketemu program untuk sore throat ya. Sore throat itu daerah tenggorokannya dia gitu ya. Kemudian juga kita temukan adanya tonsilitis kronis ya. Ada tonsilitis kronis, jadi amandel kronis. Mungkin itu juga yang merangsang dia sehingga dia sering berdehem-dehem gitu ya. Kemudian juga ada sinusitis di frontal akut ya, yang akut. Nanti nggak masalah, nanti kita akan tetap support itu untuk tonsilitis kronis dan sinusitis frontal akutnya. Nanti kita tetap berikan programnya. Mudah-mudahan dengan begitu nanti akan mudah-mudahan hanya itu gitu loh yang menjadi masalah bagi dia, sehingga dia itu sering berdehem-dehem gitu, sering bersin gitu ya Bu ya. Kemudian belum ada inisiatif untuk bicara, inisiatifnya belum ada, makanya kita sekarang lagi masih sering aktivasi untuk left dan right brainnya ya, jadi untuk otak kanan dan otak kirinya. Kemudian oksigen regulationnya ya, oksigen terhadap otaknya juga ya. Kemudian untuk sering gigit-gigit hangernya itu kembali lagi kata ibu kan, katanya kalau misalnya dia banyak aktivitas dia tidak melakukan itu, berarti itu dia lakukan pada saat karena dia memang istilahnya nganggur gitu ya. Jadi itu keisengan dia gitu, dia merasa nyaman jika dia menggigit-gigit itu. Mungkin solusinya bisa dicarikan mainan ya untuk gigit-gigit ya, kemudian diberikan kegiatan lain yang lebih banyak yang membuat lebih aktif ya, yang menyebabkan dia lebih aktif motoriknya ya. Kemudian juga kita mensupport untuk energi dia ya dengan adanya terapi cakra ya, untuk menyeimbangkan energi dia sehingga dia bisa lebih lebih ceria gitulah ya, seperti itu. Kemudian juga yin yang balance ya. Kemudian oksigen terhadap otaknya juga ya, supaya merangsang istilahnya kepandaian dia nantinya ya. Kita juga tetap mensupport untuk maksila mandibulannya agar dia ada keinginan untuk bicara ya, untuk menghilangkan blocking yang ada di daerah bicara dia, jadi daerah rahang dia ya, di daerah rahangnya. Kemudian kita juga support untuk neurotransmitternya agar dia lebih pandai gitu ya. Mineral nutrisinya juga kita support ya. Jadi tinggal ibu melatih saja, dilatih lagi, bersabar untuk melatih dia, didoakan agar progresnya bisa lebih cepat gitu ya. Kembali lagi, anak-anak yang sudah kita eliminasi buah sayurnya, tolong walaupun dia sudah kita berikan suplemen, tetap yang terbaik adalah nutrisi yang didapatkan sehari-hari. Jadi jangan terlalu takut dengan nanti mungkin dimarahin sama terapis abahnya kalau misalnya dia
berulah gitu ya. Ini pasti makan apa makan pisang, apa makan apa gitu ya. Saya bukannya mau ini ya, tapi kembali lagi, kita mau dapat dari mana untuk nutrisi anak? Dari mana kita mau membuat anak kita menjadi pintar? Dari suplemen aja sih tidak cukup. Kalau ibu-ibu mempelajari ilmu gizi, mungkin bisa dipelajari ya di YouTube atau di internet. Coba lihat berapa protein yang harus dia dapat, berapa kalau kalsium, fosfor atau zinc, selenium, magnesium, berapa yang dia dapat dalam seharinya. Itu semua kita dapat dari makanan dan apa yang dia minum gitu ya. Saya nggak menyuruh istilahnya, bukan berarti gizi itu hanya ada di dalam susu, enggak ya. Untuk anak-anak kita yang memang enzim-enzim pencernaannya ada kelemahan, memang kita memilihkan makanan itu yang lebih mudah dicerna oleh tubuh ya. Jadi yang tidak terlalu kompleks, yang tidak terlalu susah dicernanya. Jadi misalnya untuk susu itu memang agak susah dicerna karena lemaknya ya, karena kandungan lemaknya. Tapi kan bisa kita pilihkan dari yang lain, di dalam buah, sayur, kemudian kacang-kacangan ya. Itu banyak kandungannya. Termasuk juga yang saya kemarin bilang bahwa di dalam kurma ya kan prebiotik ya, prebiotiknya ya. Kalau kurma itu prebiotiknya tinggi, jadi dia itu seratnya rupanya tinggi, kemudian dia juga antioksidannya tinggi ya. Terus ya bagus lah ya untuk anak ya. Karbohidratnya juga bukan karbohidrat yang susah dicerna, jadi lebih mudah ya, lebih mudah dicerna. Silahkan dicoba untuk diberikan ya. Kemudian kacang-kacangan juga, sayuran ya, sayuran boleh di kombinasi gitu ya, antara yang fenol tinggi dengan yang fenol rendah, dikombinasi, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Jadi kalau misalnya anak makan apa ya, sesuatu yang baru terus dia aktif banget, itu tolong dikoreksi lagi. Jangan-jangan bukan karena makanannya ya, tapi karena dia ada sesuatu yang memang dia inginkan yang ibu belum paham apa yang dia maksud ya. Atau misalnya pada saat terapi perilaku, terapi ABA, dia berulah, bisa jadi anak lagi bosan. Kembali lagi, anak itu kan juga butuh apa ya, punya mood juga gitu ya. Kalau dia moodnya lagi jenuh gimana, nggak bisa dipaksakan juga ya nggak. Anak kalau lagi gak mood ya berarti apa ya, sudah berarti dia kita istirahatkan dulu, dicari tahu kenapa dia seperti itu ya. Bukan, nggak harus selalu menyalahkan makanannya ya.